Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Bintani Amalia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai akad salam. Pengertian akad salam. Akad salam merupakan sebuah transaksi dalam sistem keuangan syariah yang menawarkan kepastian harga dan ketersediaan komoditas di masa depan dengan pembayaran penuh di awal. Meskipun memberikan manfaat seperti dana tunai awal bagi penjual dan harga tetap bagi pembeli, tantangan seperti risiko default dan perbedaan regulasi lintas negara harus diatasi. Maka diperlukannya mekanisme pengawasan dana dan kerangka kerja internasional yang jelas untuk memastikan keberhasilan transaksi ini. Nah, meski demikian, dengan penerapan yang tepat, akad salam tetap menjadi instrumen penting dalam pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar memajukan sektor pertanian dan ekonomi di Indonesia secara luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum akad salam. Nah, dasar hukum akad salam ini berasal dari berbagai sumber dalam Islam yang mencakup Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga fatwa para ulama. Al-Quran ini memberikan pedoman tentang kegiatan jual beli secara umum yang mengatur konsep keadilan, kejujuran, dan ketentuan waktu pembayaran dalam transaksi yang menjadi dasar bagi praktik akad salam. Hadis Nabi juga membenarkan transaksi salam dengan syarat-syarat tertentu yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam. Dalam hadis Nabi juga menegaskan keabsahan dan relevansi akad salam dalam konteks keuangan syariah. Selain itu, prinsip-prinsip maqasid syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan pendekatan filosofis Islam juga memberikan landasan bagi akad salam dengan menekankan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi umat Islam, keadilan, keberkahan, serta keberpihakan terhadap kepentingan umum. Nah, di samping itu, praktik sejarah akad salam dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya juga menjadi dasar yang kuat. Nah, jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, praktik salam ini telah digunakan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor pertanian dan perdagangan, yang menegaskan keberlanjutan dan relevansi akad salam dalam konteks ekonomi Islam. Jadi lebih lanjutnya, adanya regulasi hukum positif di banyak negara dengan mayoritas penduduk muslim yang mengakui keabsahan transaksi syariah seperti akad salam, memberikan perlindungan hukum dan memberikan landasan praktik ini dalam sistem keuangan syariah. Dengan demikian, dasar hukum yang kuat dari berbagai sumber dalam Islam dan pengakuan secara internasional memastikan keberlangsungan dan keberhasilan praktik akad salam dalam memberikan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis akad salam. Nah, jenis-jenis akad salam ini bervariasi bergantung pada objek transaksi, tujuan transaksi, dan konteks pelaksanaannya. Salah satu jenis yang umum adalah salam untuk komoditas fisik, di mana pembeli membayar di muka untuk memperoleh komoditas tertentu di masa yang akan datang. Selain itu, salam juga dapat dilakukan untuk jasa, investasi, pengembangan bisnis, pemenuhan kebutuhan spesifik, dan pembiayaan. Meskipun variasinya, semua jenis salam memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu pembayaran di muka untuk mendapatkan komoditas atau layanan di masa depan. Selanjutnya, nisbah akad salam. Nisbah dalam akad salam mengacu pada perbandingan antara jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli dengan jumlah komoditas yang akan diterima di masa mendatang. Nisbah ini penting karena mempengaruhi harga akad salam serta nilai kompensasi yang diterima oleh penjual. Biasanya nisbah dinyatakan dalam bentuk perbandingan berat atau volume antara komoditas yang akan diserahkan dengan uang yang dibayarkan di muka. Nah, penetapan nisbah ini disesuaikan dengan komoditas pasar, jenis komoditas, dan nilai transaksi yang diinginkan, yang bertujuan untuk menetapkan harga yang adil dan menghindari ketidakpastian dalam transaksi. Pengaturan nisbah juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan kedua belah pihak. Penetapan nisbah yang seimbang memastikan pembeli mendapatkan komoditas sesuai nilai yang dibayarkan, sementara penjual mendapatkan kompensasi yang memadai. Variasi nisbah bergantung pada jenis komoditas dengan memperhitungkan faktor seperti
ketersediaan harga pasar, dan resiko produksi. Penetapan nisbah sering melibatkan negosiasi antara pembeli dan penjual, serta mempertimbangkan kondisi pasar serta kebutuhan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maka dapat kita simpulkan bahwa dalam akad salam ini, pembeli membayar di muka untuk memperoleh komoditas di masa yang akan datang dengan harga yang telah disepakati. Nah, ini berbeda dengan sistem konvensional karena terdapat unsur prepayment. Dasar hukumnya berasal dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan pandangan para ulama. Jenis salam ini bervariatif mulai dari komoditas fisik hingga pembiayaan dan investasi. Nisbah dalam akad salam adalah perbandingan antara jumlah uang yang dibayarkan dengan komoditas yang akan diterima, ditetapkan dengan berdasarkan kesepakatan dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah. Akad salam dapat menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, sekianlah penjelasan dari saya mengenai akad salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.